إلفان وقطيان عروسة النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بأنوار وأنوار مبارك زوجها جاءت على درر زوج النقاء بتتويج وإبهار كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإصرار. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Pertama-tama, karena kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat kesehatan dan kekuatan sehingga kita masih sempat hadir di tempat yang sangat insyaallah berbaik. Dan kemudian salam dan selawat mari kita curahkan kepada baginda Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kami akan memaparkan atau memberikan sebuah materi tentang strategi efektif dalam dasar pembelajaran akidah dan akhlak, baik di dalam suatu pesantren, madrasah, sekolah ataupun kita sebagai mahasiswa tentunya. Di sini ada beberapa poin. Salah satu contohnya sebelum kita masuk ke pembahasan teman-teman sekalian, alangkah baiknya kita dulu memahami pendahuluan dari sebuah desain pembelajaran akidah dan akhlak. Yang dimana di atas dipaparkan bahwasannya desain pembelajaran akidah dan akhlak merupakan aspek yang sangat penting dalam pendidikan di sebuah pesantren, madrasah, sekolah, dan bahkan bagi kita seorang mahasiswa. Yang dimana dalam situasi atau dalam suatu strategi yang efektif dalam pelajaran ini dapat membantu seorang siswa dan bahkan kita sebagai mahasiswa untuk mengamalkan nilai-nilai moral yang termasuk dalam kategori spiritual, yang dimana dapat eksplorasi kita lebih dalam kita mengenai beberapa hal. Tentunya kita dapat meningkatkan keimanan kita agar lebih dekat dengan sesama manusia maupun lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita masuk ke dalam poin pertama. Nah, terdapat di atas dapat kita mengatakan bahasanya pengertian atau kita akan beralih dari apa sih pengertian akidah dan akhlak, apakah di apa tujuannya dan sampai mana ke apakah macam-macam dari pengertian dari akidah dan akhlak. Nah, sebelum kita mengacu kepada hal tersebut teman-teman sekalian, perlu kita ketahui akidah dan akhlak adalah salah satu proses yang membentuk karakter seorang siswa maupun mahasiswa menjadi dasar dalam perilaku sehari-hari mereka. Nah, dalam suatu pembentukan karakter oleh seorang siswa dan mahasiswa tentunya di dalam poin ini kita akan mengambil tentang nilai sesuai dalam mengembangkan sikap kita terhadap sesama manusia, mengembangkan sikap kita terhadap makhluk-makhluk lain, bahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada beberapa definisi yang saya dapatkan mengenai dari hal tersebut, yang mana pertama adalah apa yang dimaksud dengan akidah. Nah, kita lanjut.
Nah, di atas dapat terpaparkan bahwasannya dalam suatu buku yang saya dapatkan yang berisi tentang pengajaran belajar akidah akhlak oleh Muhammad Nasruddin Al-Jumburi. Di dalam beliau mengatakan bahwasanya akidah berasal dari kata bahasa Arab, itu al-aqlu, yang berarti ikatan atau sifu yang berarti kepercayaan atau keyakinan yang kuat. Dan di sini kita dapat mengambil definisi teman-teman sekalian bahwasanya akidah dan akhlak ini adalah sebuah materi atau sebuah pembelajaran yang dimana kita akan mengacu kepada bagaimana kita seorang manusia, tentunya bagaimana kita dapat meningkatkan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya bagaimana cara kita untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Dari sini terdapat ada beberapa walikuh dari akidah itu sendiri, teman-teman sekalian. Nah, ada di sini dalam walikuh akidah Islam meliputi akidah uluhiyah, akidah nubuwah, akidah rohaniyah, dan akidah sami'ah. Dan di mana keempat akidah ini adalah merupakan iman adalah sebuah dalam Islam. Nah, di sini beberapa itu yang perlu atau menurut saya perlu kita mengapresiasikan dalam kehidupan sehari-hari kita, teman-teman sekalian. Nah, kita lanjut dalam nah, begitu pun dengan akhlak, teman-teman sekalian. Nah, yang didapat bahwasanya menurut sebuah pendapat materi sendiri mengenai tentang akhlak adalah sebuah ilmu yang dimana ilmu ini akan mempelajari atau fokus kepada tindakan seseorang, yang dimana akhlak adalah salah satu cerminan dari seseorang. Apabila seseorang ini kehidupan sehari-hari mereka selalu berperilaku baik, selalu jujur dalam segala hal, selalu berbagi kepada teman-temannya, itu adalah sebuah mencerminkan bahwasanya seorang ini memiliki akhlak yang baik. Dan begitu pun sebaliknya, apabila kita menemukan seseorang teman yang sering berbohong, salah satu contohnya lah sering apabila mereka juga sering mencurangi temannya dan hal lain sebagainya, itulah kebalikan dari kata baik. Itu kemungkinan teman-teman yang susah sekali terima. Nah, kita lanjut. Nah, adapun materi yang paling terakhir dari saya adalah kita menggunakan metode pembelajaran yang interaktif dalam sebuah pembelajaran akidah dan akhlak, di mana kita menggunakan metode interaktif, yang dimana salah satu contohnya dari metode interaktif adalah kita menggunakan diskusi kelompok. Nah, salah satu contohnya apabila saya menggunakan metode interaktif kepada salah satu mahasiswa, contohnya saya akan memberikan sebuah tugas, yang dimana tugas ini saya akan membagi per kelompok, yang dimana masing-masing saya memberikan tugas yang berbeda-beda, dan saya ingin mengetahui kepada seorang mahasiswa apakah seorang mahasiswa ini dapat mengerjakannya di waktu tepat atau tidak. Nah, mungkin itu yang dapat saya paparkan. Saya kembali ke materi kedua untuk menjelaskan tentang integrasi teknologi dalam pembelajaran akidah dan akhlak. Kepada saudara Putri kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
Maghrib. Dan saya di sini ingin memaparkan tentang mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran dan akhlak dapat mempermudah penyampaian materi. Dan di sini saya memaparkan tentang bagaimana cara teknologi membantu kita untuk mengajarkan akidah akhlak dan mempermudah penyampaian materi. Dalam hal ini, penyampaian materi ini dapat dibantu dengan teknologi seperti HP untuk mengetahui atau mencari tentang pembelajaran akidah akhlak. Dan ada pun cara kedua yaitu penggunaan metode seperti video dan aplikasi edukasi dapat menarik perhatian siswa dan membuat pelajaran lebih menarik. Nah, dan di sini siswa bisa diberi tugas yaitu dengan cara membuat video atau edukasi yang lebih menarik. Pembelajaran akidah akhlak bertujuan untuk membantu karakter mahasiswa untuk menjadi lebih baik. Dan ada pun cara mengintegrasikan teknologi yaitu mempunyai beberapa cara. Yang pertama itu kita bisa membuat video animasi, simulasi interaktif. Kedua yaitu aplikasi mobile untuk pembelajaran akidah akhlak. Ada banyak aplikasi atau mobile yang dapat diintegrasikan dalam pembelajaran. Misalnya aplikasi Al-Quran dan Tafsir. Dan dari sini kita akan mengetahui tentang pengertian akidah akhlak, tentang pentingnya akidah akhlak, arti dari akidah akhlak. Adapun pemanfaatan media sosial sebagai sarana pembelajaran, yaitu kita bisa membuat konten untuk menjelaskan apa itu tentang akidah akhlak. Mungkin itu saja yang saya bisa paparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan sebagai materi ketiga, yaitu materi peranan guru akidah akhlak peserta didik dengan keteladanan. Selain memberikan pengetahuan, nasihat, hadiah, dan hukuman sebagai bentuk pembentukan akhlak peserta didik, hal yang paling penting dilakukan oleh pendidik mata pelajaran akidah akhlak adalah memberikan teladan yang baik bagi peserta didiknya. Apalagi pendidik mata pelajaran akidah akhlak ingin peserta didiknya mau menerima dan melaksanakan apa yang dijelaskan dan dinasihatinya. Maka pendidik harus mampu menunjukkan terlebih dahulu kepada peserta didiknya bahwa dia pun memiliki akhlak yang baik sebagaimana ia memberikan kepada peserta didiknya. Selain itu, mengenai teladan yang baik, teladan yang kami miliki yaitu pertama, bertabiat dan berakhlak mulia. Yang kedua, memiliki minat yang tinggi terhadap proses pembelajaran dan cinta yang mendalami terhadap kebenaran. Yang ketiga, memiliki wawasan, kecakapan dan sikap ilmiah. Dan keempat, memiliki keterampilan. B. Peranan guru akidah akhlak peserta didik dengan pembiasaan. Memiliki akhlak yang baik merupakan hal yang mudah dan tidak mudah. Perlu upaya yang dilakukan secara terus-menerus sehingga menjadi suatu kebiasaan yang melekat pada diri peserta didik tersebut. Pembiasaan yang baik bagi peserta didiknya dilakukan pendidik mata pelajaran akidah akhlak
dengan membiasakan mengucapkan salam dan berjabat. Tangan apabila bertemu dengan temannya, membuang sampah pada tempatnya, bertutur kata yang baik, serta membiasakan mereka melakukan sholat duha dan sholat zuhur berjamaah. Mungkin sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, teman-teman sekalian, baiklah. Itulah pemaparan dari Mama Dewi lagi, di mana tentunya dalam hal tersebut di sini sempat jelaskan oleh Mama Dewi, di mana itu memiliki itu sebagai teladan tentunya, sebagai dasar utama dalam sebuah pembelajaran. Nah, baiklah, kami dari kelompok 1 kami mundur diri dengan ucapan berjuang dalam Islam, tidak dalam iman, berkorban kemana menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergabung dengan program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Salam.